sekali. Monggo Mbak Nitra, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Profesor Dr. Emma Marhumah. Yang kami hormati juga Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang Mizwar Hasim MSI, Sekprodi KPI, Pak Sinung Restendi, para narasumber kegiatan pembekalan magang profesi, kemudian dosen pengampu mata kuliah magang, dan teman-teman semuanya ya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat semua ya? Lanjut ke materi berikutnya. Masih semangat ya? Oke, perjalanan masih panjang teman-teman nih, harus tetap semangat ya. Karena di sini pastinya akan banyak ilmu yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Ada Mas Ashari Amri, Esos, dari iRadio dan Radio Edukasi Yogyakarta, dan ada juga Mbak Deta Jauda Najma Esos dari media online Brilionet. Nah, yang akan membagi pengalaman dan juga berbagi ilmu kepada kita semua, bagaimana sih mekanisme siaran di radio, begitu juga bagaimana mekanisme kerja di media online, pastinya akan menarik dan menjadi bekal teman-teman ketika melaksanakan magang. Baik, pada sesi kedua ini materi pertama akan disampaikan oleh Mas Ashari Amri Esos. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Ashari Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sapanya jelas ya? Mas. Oke, siap. Ya. Ini saya sapanya Mas Ashari atau Mas Afri nih? Panggil Ari boleh, sayang gitu. juga apa-apa sih. Baik, Mas Ari begitu ya, biar lebih akrab. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ari, ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu di pagi hari ini kepada adik. Luar biasa nih, menginspirasi teman-teman. Nah, Mas Ari ini, teman-teman, memiliki segudang pengalaman di media radio. Menjadi radio announcer di Radio Edukasi sejak tahun 2014 sampai 2020. Kemudian menjadi radio announcer di Radio Yogyakarta sejak tahun 2021 sampai sekarang. Profesional MC, podcaster, dan voice over talent sejak tahun 2016 sampai sekarang. Dan pada tahun 2021 ini sampai sekarang menjadi news director Radio Edukasi, begitu ya Mas ya. Dan juga terdapat beberapa pencapaian juga yang diraih oleh Mas Ari ini, pemenang ketiga Nasional Kompetensi Sosiopreneur Muda Indonesia Kemenpora 2017 dan delegasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Ekspedisi Nusantara Jaya 2017, Komenko Maritim di Pulau Kangean. Wah, ini luar biasa. Oke, pastinya teman-teman juga sudah tidak sabar ya untuk mendengar langsung dari pengalaman dan juga ilmu yang disampaikan oleh Mas Ari ini. Silakan waktu dan layarnya kami persilahkan Mas Ari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang, selamat siang untuk semuanya. Pak Nanang, Pak Rozak, terus tadi ada Pak Sigit sudah live ya. Ya, sugeng siang, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih kesempatannya Pak Nanang. Kemarin saya dikasih kesempatan buat berbagi, share, ngobrol bareng adik-adik KPI. Ini kalau boleh tahu angkatan berapa ya KPI-nya? 18. Wow. Saya sudah merasa tua jadinya 18. Enggak, masih muda. Enggak Pak ya? Masih muda ya? Oke. Saya angkatan 2012 teman-teman untuk KPI S1-nya, kalau S2-nya tahun 2019. Jadi masih maba juga. Kita sama-sama maba sekarang. Anda S1, saya S2. Sama kalau Nitra, Mas Nanang juga mahasiswa itu. Gimana Pak? Mas Nanang mahasiswa juga itu. Iya. Pak Rozak juga, Bu. Iya, kita semua masih mahasiswa. Pembelajar ulung ya Pak ya. Oke. Kalau Nitra ini mau magang juga Nitra? Wah, DM langsung itu. Mau di DM ya? Enggak, karena saya ngerasa ini cocok di dunia radio, suaranya bagus loh. Emang penyiar radio ya? Oh, terima kasih banyak Mas Ari. Iya, bener ya? Ya, rencananya begitu Mas Ari.
Tapi biasa emang MC atau? Iya, jadi kebetulan dulu saya memang profesinya sebagai presenter di televisi begitu Mas Ari. Oh iya sih. Kelihatan ini Pak Nanang ini bakat harus dipoles terus nih Pak Nanang. Aduh, mohon bimbingannya ya Mas Ari. Jangan dipoles, kasihan. Poles Pak, poles bukan polos Pak. Kalau teman-teman, ini kan kita mau ngobrolin dunia radio ya, ngobrolin soal, kalau teman-teman taunya soal audio. Sebelumnya boleh minta tolong kameranya dinyalakan semua? Boleh yang masih on. Aku pengen kenalan satu persatu sama mahasiswa gemes-gemes KPI 2018-ku ini. Cie. Kata Pak Nanang ganteng-ganteng, cantik-cantik soalnya. Penasaran saya. Hai. Siapa tahu udah ada yang kenal, ada yang belum bisa kenalan. Itu artisnya artis 2018 Susiana itu. Wah, yang mana ini boleh? Yang kaki jatuh di kali. Oh, yang video tadi ya? Oke. Halo, selamat siang. Ada Cynthia Istanti. Terus Dian Aziza, ini kayaknya kenal ini deh. Dian Aziza. Seiren Ikhtiara, hai, selamat pagi. Fatih Hatir Rizkia, Irawan Wibisono, Bagas Titan Daud, Eka Munawaroh, terus ada Ulfa, terus ada ini Deta Jauda. Ini pembicara juga ya. Salam kenal. Kalau saya sapa satu persatu bakal lama. Tapi ini ada yang di studio kayaknya, Pramudia Adi. Ini di Rasida nggak sih? Atau di Suka TV? Di Suka TV, oke. Terus sebelum saya masuk ke materi, oh ini ada juga Sani Najiah. Hai Sani, apa kabar? Iya, malu-malu dia. Kenapa saya minta menyalakan kamera? Saya pengen kenalan. Saya pengen tahu sebenarnya anak KPI ini ada yang punya minat bakat ke dunia radio nggak? Ada nggak yang berani satu aja coba kenalan sama ID Station, salah satu radio favorit teman-teman? Ini karena kita seumuran, saya manggilnya teman-teman aja ya. Iya, Mas. Ada yang berani nggak? Challenge. Nanti ada hadiah banyak saya siapkan hari ini untuk teman-teman yang berani. Merchandise sudah saya siapkan banyak, tidak terbatas, jadi yang berani ngomong ID Station. ID Station itu misalnya kalau iRadio itu iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Kalau Radio Edukasi itu radio edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kayak gitu aja. Ada yang berani nggak? Coba. MBS Radionya Dangdut Jogja. Nah, boleh ya. Itu Pak Rozak tuh. Suka MBS ya Pak ya? Lah ya, dulu kan magangnya di MBS. Oh iya, mantap. Yo, Pak Rozak aja berani, teman-teman mahasiswa ini yang siap magang. Yo, coba, ada yang berani nggak nih? Atau saya tunjuk nih kalau nggak ada yang berani nih. Atau yang penasaran, pengen coba, saya pengen dengar suaranya ini. Tadi Nitra Gali ini suaranya keren, kayaknya udah. Aduh, terima kasih banyak nih Mas Ari. Boleh Cocok langsung nih. ditunjuk aja sepertinya Mas Ari. Oke, kalau aku nunjuknya anak Rasida aja kayaknya. Dian Aziza nih. Bisa tahu ya Mas Hari ya? Iya, kayak kenal gitu soalnya. Bisa langsung bisa langsung tahu gitu. Coba di ID Station dong, Dian. Saya pengen. Anak KPI itu katanya PD-PD soalnya. Coba saya pengen tahu sih. Apa aja nih Mas? ID ID Station? Station sama kenalan aja dikit boleh. Oh, iya. Rasida aja kali ya? Iya, boleh. Monggo. Oke. 107,7 Rasida FM, The Voice of Students. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kali ini bersama saya Dian Azizah dari jurusan KPI tahun 2018. Gitu mungkin Mas Arik. Oke, siap. Thank you, Dian.
Keren. Yang lain nggak ada berani? Nanti saya kasih challenge di akhir ya. Sekarang kita mau masuk ke materi dulu. Saya boleh share screen ya? Silakan Mas Ari. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu. Oke, untuk kali ini saya pengen cerita soal magang di radio. Why not? Gitu. Kenapa enggak? Karena ini bakal bercerita soal, saya mau sharing-sharing aja ya, karena tadi untuk soal isi bagaimana tips magang tadi sudah disampaikan sama Pak Adi Sigit dan juga Mbak Sylvia udah cukup detail apa aja yang harus, terus apa aja yang jangan dilakukan oleh seorang anak magang di sebuah perusahaan atau di tempat magang teman-teman. Di sini saya pengen cerita aja dulu. Saya magang tahun 2015, teman-teman. Dan waktu itu saya sudah bekerja di radio edukasi. Waktu itu pembimbingnya saya ingat banget, Pak Nanang. Jadi kalau magang adalah belajar bekerja, saya sebelum magang itu sudah bekerja duluan. Bukan karena pengen keren atau apa, karena waktu itu pengen mandiri, pengen butuh duit. Pengen punya duit sendiri, pengen punya penghasilan tambahan, pengen tidak merepotkan orang tua. Waktu itu pikir gimana ya. Terus saya masuk Rasida FM waktu masuk kuliah, S1, daftar Rasida, masuk belajar banyak hal di sana. Terus kuliahnya dulu juga masih ada Bu Ana, kalau tidak salah, iya benar, ada Mas Kamal yang ngajarin soal keradioan. Dan waktu itu iseng-iseng daftar beberapa tempat radio. Salah satunya radio edukasi dan alhamdulillah diterima waktu itu. Tahun 2014 keterima dan 2015 ada waktunya untuk magang. Dan waktu itu saya konsultasi sama Pak Nanang, kalau nggak salah saya ingat banget, Pak Nanang, ini kan ada mata kuliah wajib magang nih. Nah saya udah kerja, saya perlu magang lagi nggak gitu. Terus jawabannya Pak Nanang, saya ingat banget, kalau nggak salah kayak gini. Kalau salah mungkin bisa direvisi ya. Ya kan magang itu belajar kerja. Kalau udah kerja ya udah. Malah lebih dari magang tanda kutip. Terus yang penting kerjaan apa yang dilakukan waktu itu, ditulis laporannya benar-benar kayak magang. Jadi kerja sambil magang itu jadi poin plus teman-teman. Saya jadi flashback. Baru ingat-ingat tadi saya magang kayak gini dan ternyata sampai sekarang masih bekerja di radio edukasi, tapi sudah berubah divisi. Kalau dulu penyiar, sekarang sudah jadi news director. Saya pengen nanya juga sebenarnya, teman-teman yang sampai sekarang masih suka dengerin radio, ada berapa sih? Boleh dinyalakan mic-nya, boleh ngomong, dan disebutin radio yang biasa didengerin apa? Ada nggak? Gak ada yang dengerin radio? Wow. Ada. Ada ya? Siapa? Ya. Radio apa kalau boleh tahu? Radio MKFM. MKFM. Oke. Program yang paling disenengin apa? Ma'rifatullah yang malam Jumat sama paginya. MK pagi ya, MK pagi. Oke, wow. Subhanallah ya. MKFM Jogja ya. Iya. Berniat jadi penyiar juga nggak? Siapa nih yang ngomong namanya? Eka Munawaroh, bukan ya? Siapa? Sani. Sani. Iya. Pengen magang di radio juga nggak? Tertarik? Pengen sih. Tertarik ya? Oke. Iya, tertarik. Nanti ada beberapa hal yang pengen saya share aja berdasarkan pengalaman. Kita next ya. Kita kenalan dulu. Tadi udah disinggung sama Mbak Nitra, bener, nama saya Ari, terus pertama kali di dunia kerja ini di radio edukasi sampai sekarang, tapi awal tahun 2021 kemarin saya dipindah posisikan dari penyiar, diganti ke news director. News director ini kalau teman-teman tahu adalah, kalau di media cetak namanya kepala redaksi atau pimpinan redaksi. Jadi news director ini mengapalai beberapa jurnalis atau reporter. Kalau di sini ada 2 reporter, yang satu Mbak Arina Salsabila, itu juga salah satu alumni KPI juga.
Yang satu Dian ini anak MMTC Yogyakarta. Jadi dulu jadi penyiar, terus ditarik ke news director untuk tahun ini. Makanya di tahun 2021 ini saya masuk ke iRadio Jogja, siaran. Karena siaran ini bukan hanya tanda kutip cari duit, cari popularitas aja, enggak. Kalau saya sendiri pribadi, ini adalah sebuah passion. Atau ya gimana ya, seneng aja gitu siaran. Bahkan dulu sebelum saya kerja profesional di Radio Edukasi Kemendikbud dan juga iRadio Jogja ini, siaran di radio itu Rasida FM waktu itu. Saya seneng banget. Gak dibayar, tapi seneng ngelakuinnya. Belajar sama senior, ada namanya Mas Fedi, Mas Kamal, terus senior-senior banyak, belajar banyak di sana. Terus sama dosen juga ada mata kuliahnya dulu, produksi radio, tapi sekarang kurang tahu. Masih ada atau enggak ya Pak Nanang ya? Saya seneng banget sama dunia radio dari awal kuliah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah memberikan banyak hal, mulai dari pertama kali 2014 sampai sekarang, bisa kuliah S2, FYI teman-teman ya, tanpa biaya orang tua. Jadi selain saya suka ngomong, terus emang suka siaran, tapi waktu itu ada kesempatan Radio Edukasi, coba daftar, masuk, dan ya sampai sekarang bisa eksis, terus bisa masuk iRadio Jogja, dan salah satu yang saya suka adalah kita membuka banyak cakrawala. Ini nanti saya ceritain di akhir aja. Kita kenalan dulu. Itu alasan kenapa saya di dunia radio. Karena sebenarnya seorang penyiar itu tidak bisa bekerja di dua radio. Beda dengan televisi. Misal Raffi Ahmad hari ini pagi siaran di RCTI, siangnya di Metro TV. Nggak mungkin Raffi Ahmad di Metro TV. Nggak ada acara gosip. Di Brownies. Sorenya dia di Indosiar misalnya kayak gitu. Kalau di TV itu boleh, bisa. Tapi kalau di dunia radio, itu hal yang tanda kutip haram hukumnya, itu nggak boleh untuk penyiar. Tapi kalau saya di dua radio karena dua divisi yang berbeda. Yang satu saya siaran sebagai announcer, sedangkan yang satunya saya berkegiatan sebagai news director. Kayak gitu. Jadi biar teman-teman nggak pusing atau kok ini Mas Ari bisa sih di dua radio secara bersamaan kayak gitu. Itu alasannya kenapa saya bisa di Radio Edukasi sama iRadio Jogja. Jadi karena dua background pekerjaan yang berbeda, dan tentu saja alasan utamanya adalah biar gajinya juga dua. Lumayan kan? Oke, itu saja kenalan, singkat aja. Kalau ketemu di jalan boleh say hi, boleh. Dan jangan lupa dengerin pagi-pagi iRadio dari jam 6 sampai jam 10 setiap Senin sampai Jumat. Oke, kita hari ini mau belajar apa sih? Ini saya kasih beberapa highlight-nya. Kita kenalan dulu sama radio, terus sebenarnya di dunia radio itu apa aja sih dalemannya? Karena saya pernah beberapa kali ya, ada event gitu, kebetulan saya berangkatnya sama teman-teman radio, terus disambut sama MC-nya atau host-nya, selamat datang untuk teman-teman, ini penyiar iRadio ya? Terus teman saya nyeletuk, emang orang radio itu harus penyiar semua? Padahal enggak. Ada yang namanya ANP, itu Affair and Publication, terus ada marketing, ada juga keuangan, ada broadcast operator, ada teknisi, ada produser, scriptwriter, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan saya breakdown biar teman-teman paham, misal pengen magang di dunia radio, nggak melulu jadi penyiar radio. Itu satu poin yang pengen saya garis bawahi. Terus yang selanjutnya, bisa belajar apa sih di radio itu? Nah, ini nanti saya kasih ya. Ini bocoran spesial untuk KPI 2018 di siang hari ini. Ini belum pernah saya share kemana-mana loh. Yo karena udah ngono sing undang. Kemudian news director sama announcer itu apa, itu saya nanti akan cerita pengalaman dan bisa ngasih insight misal teman-teman pengen magang di radio atau di Radio Edukasi Kemendikbud ya. Terus persiapan apa aja sih yang dilakukan kalau pengen jadi bagian dari sebuah radio. Terus terakhir nanti kita akan Q&A, kita ngobrol tanya jawab ya. Ini sekilas aja buat teman-teman. Saya yakin minimal satu kali aja dalam hidup teman-teman pernah mendengarkan yang namanya radio. Baik itu lewat aplikasi, lewat radio analog yang ada di rumah, yang ada dari zamannya Simbah zaman dulu, yang kayu, radionya masih bahannya kayu, terus kalau tuning atau ganti frekuensinya masih kresek. Kalau sekarang udah zamannya aplikasi semua, jadi pakai HP aja udah bisa dengerin radio dari mana aja dan radio di mana aja. Apalagi kalau teman-teman tahu namanya aplikasi Radio Garden.
itu bisa dengerin seluruh radio di seluruh dunia. Saya sering dengerin radio dari Inggris, Amerika. Terus kalau pengen dengerin ngaji itu biasanya saya dengerin radio dari Arab Saudi. Radio ini menjadi satu media yang punya andil besar bagi Indonesia. Karena tahu kan sejarahnya, saya nggak ingin ngulik aja. Dulu pelajaran sekolah pasti ingat bahwa radio punya peran yang cukup besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita next aja, ini sekilas aja pengenalan radio. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi teman-teman. Apa sih yang ada di radio? Saya nggak, mungkin ada yang berpikir radio itu cuma sekilas penyiar radio, ngomong, siaran, muterin iklan, muterin lagu, bacain SMS, bacain WA. No, enggak teman-teman. Radio itu adalah satu jaringan besar yang terdiri dari banyak divisi, terdiri dari banyak bagian yang jadi satu unit dinamakan radio. Apalagi ini nanti akan saya sampaikan di belakang, radio zaman sekarang udah beda banget sama radio zaman dulu, yang cuma radio analog, muter lewat frekuensi FM atau AM. Itu sudah berbeda. Itu radio 10-20 tahun yang lalu. Tapi radio saat ini sudah bukan radio yang seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu biar nanti misal teman-teman punya gambaran, oh ternyata ada ya di radio urusan teknisi. Ini biasanya yang suka otak-atik kabel, otak-atik jaringan, otak-atik internet, bisa tertarik ke sana. Atau ada yang suka musik. Nah ini biar teman-teman ada gambaran apa aja sih yang bisa dikerjakan di sebuah media radio. Yang pertama pastinya ada radio announcer, teman-teman ya. Ini memang jadi ujung tombaknya sebuah radio, jadi tanda kutip artisnya radio, jadi striker kalau istilah sepak bolanya. Dan masing-masing radio itu biasanya punya striker andalannya masing-masing. Kalau teman-teman dengerin Jeronimo, pagi-paginya itu ada Andi Totio. Terus kalau suara Gama itu ada Ika Raras. Terus, oh iya saya ngomong alumni KPI itu banyak yang siaran di radio komersil di Yogyakarta. Hari Arifki kalau teman-teman kenal, itu siaran di Istakalisa. Terus ada Halwa itu Istakalisa. Kalau yang KPI, Alif Mumtaz, alumni KPI juga siaran di Radio Edukasi juga. Terus banyak, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak. Kalau teman-teman punya minat menjadi penyiar radio, magang di sebuah radio adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau belajar langsung sama masternya, gratis, dalam tanda kutip magang, itu sebuah value yang luar biasa. Kalau teman-teman pengen belajar secara mandiri, bisa di Lucy Laksita, bisa di Suara Gama Training Center, atau les, itu satu pertemuan mahal loh. Satu paket katakanlah berapa juta, pertemuannya berapa kali. Tapi kalau teman-teman magang, bisa ketemu sama penyiar yang emang udah profesional di sana, ketemu tiap hari, ngobrol langsung, dapat insight-insight masukan yang banyak, gratis. Ini menjadi waktu yang tepat untuk teman-teman magang di radio. Apalagi yang berniat, bercita-cita, dan pengen belajar menjadi seorang radio announcer. Kemudian yang kedua, reporter. Reporter ini tidak cuma dimiliki sama stasiun TV, terus media koran, media massa kayak Hipwi, terus Brilio itu juga ada reporternya. Tapi radio juga ada loh. Kalau nggak ada corona, biasanya reporter di tempat saya, dua reporter ini ke lapangan cari berita. Kalau TV, beritanya diliput pakai video. Kalau ini nggak, cuma direkam aja audionya sama foto paling untuk diupload di website. Sama aja kayak reporter yang lainnya. Kalau teman-teman punya jiwa, apa sebutannya ya, detektif, penasaran, suka ketemu orang baru, suka challenge, bisa masuk di bagian reporter. Karena biasanya ketemu orang penting, apalagi kalau ditugaskan di suatu acara besar, acara pejabat misalnya, atau ketemu artis. Kita suruh liputan kunjungan Mendikbud ke Yogyakarta misalnya. Kalau teman-teman suka lapangan, bisa masuk ke dunia, bisa masuk ke divisi reporter. Bisa belajar gimana cara ngewawancara orang yang baik, gimana nyusun pertanyaan yang baik, terus bisa juga angle beritanya mau ditulis kayak gimana ya. Nah nanti diwawancara, habis itu bisa ditayangkan di radio, ditulis naskahnya dan ditayangkan di radio. Jadi
untuk yang suka jadi reporter atau wartawan, bisa juga masuk di radio. Kemudian nih yang suka musik. Di radio itu ada yang namanya musik director, teman-teman. Nah, musik director ini biasanya tugasnya adalah menyeleksi musik-musik apa aja yang boleh masuk atau yang disiarkan di sebuah radio. Musik jenisnya ada banyak banget, ada banyak genre-nya. Mulai dari pop, dangdut, rock, blues, jazz, keroncong, campur sari, dan teman-temannya gitu kan. Masing-masing radio pasti punya standarnya masing-masing. Kalau di tempat saya, iRadio Jogja, yang diputar hanya musik Indonesia. Apalagi tagline-nya 100% musik Indonesia. Jadi yang boleh masuk, yang boleh diputar itu cuma lagu-lagu Indonesia. Tapi nggak semua lagu Indonesia boleh diputar. Nah, ini yang menjebataninya adalah seorang musik director. Jadi kalau sebuah radio itu biasanya selalu dikirimi file oleh studio-studio rekaman, artis-artis, kita selalu dapat rilis, misal ada album baru, ada lagu baru. Nah, ini diseleksi sama mereka, sama musik director. Ini layak gak ya diputar di radioku? Ini pas nggak ya sama segmen radio aku? Kalau di MK misalnya, tidak mungkin muterin lagunya Mendung Tanpa Udan. Ya enggak? Tadi Mbak siapa yang bilang MK? Di Mendung Tanpa Udan nggak ada di MK kan ya Mbak ya? Terus iya kan? Iya, nggak ada. Lagunya apa biasanya? Islami ya? Iya kan? Bernuansa religi Kadang gitu lagu kan? motivasi juga. Religi. Tapi kadang lagu motivasi juga, ya. Ya, benar. Kalau suara agama pasti lagu-lagu Indonesia sama Barat yang emang lagi hits. Delta FM juga seperti itu. Tapi kalau teman-teman dengerinnya MBS, terus GCD, nggak nemu lagu-lagu motivasi, nggak nemu lagu-lagu Islam, rohani, ada mungkin di special occasion, tapi kebanyakannya adalah dangdut. Nah, itu biasanya yang tugasnya untuk menyeleksi, memfilter, itu namanya musik director. Seorang musik director ini biasanya punya taste musik yang sakti, kalau saya bilang. Karena gini, waktu ada, kan yang ngirim rilis musik ini banyak banget dari, studio-studio, dari musisi-musisi, boleh masuk ke playlist ini diseleksi dulu kan. Nah, pas diseleksi kayaknya pas didengerin pertama sebelum halayak luas dengerin, ya udah dengerin dulu. Ini lagu bakal hits nggak ya? Ini lagu bakal naik nggak ya? Biasanya dia punya tes ke sana. Ini bakal naik nih, bakal enggak nih. Agak sedikit ini juga ya, punya pandangan masa depan. Teman-teman yang punya musical taste yang bagus, punya bakat di bidang musik atau senang musik, ini cocok banget sih jadi musik director, karena enak nih pagi-pagi kayaknya diputarnya musik-musik yang beatnya agak kenceng, karena pagi-pagi lagunya melo sedih kayaknya nggak cocok nih, nggak enak. Atau malam masa mau diputerinnya Saikoji, Bundan semua yang kenceng-kenceng, abitnya kayak gitu, slang yang kenceng-kenceng kan kayaknya nggak enak. Ini dikasih yang Chris Patih, lagu Rindu misalnya, yang lagunya bikin grantes, atau lagunya Caleb yang teman-teman saya yakin pasti kenal, yang It's Only Me, ini enaknya ditaruh di jam berapa ya? Oke, itu musik director. Selanjutnya, ini ada station manager. Ini adalah bos besar sebuah radio. Ya, deskripsinya nggak usah saya nggak usah saya sampaikan ya. Intinya ya dia bos yang mengelola semuanya, mulai dari keuangan, penyiar, marketing, dan lain sebagainya. Ini saya kasih sekilas saja, ada marketing. Ini biasanya dealing klien dan juga sponsorship radio. Radio itu hidupnya dari mana? Dapat uangnya dari mana? Nah, ini dari tim marketing nih yang nyari duit. Kalau teman-teman suka dengan urusan dealing sama klien, dealing sama orang, ngobrol sama kalau mahasiswa tuh sukanya danusan biasanya. Ini cocok jadi marketing karena mereka adalah, kalau penyiar ujung tombak siaran, nah kalau marketing ini biasanya ujung tombak dari sebuah keuangan radio, karena mereka yang bakal nyari duit buat radio. Biasanya sama iklan-iklan, komunikasinya sama orang marketing. Kemudian ada affair and promotion. Ini ngurus kerjasama dan juga promosi dengan pihak luar. Nah, kalau teman-teman mau magang di iRadio Jogja, nanti ketemunya sama tim affair and promotion ini. Biasanya ada kerjasama media partner, itu komunikasinya sama affair and promotion ini. Terus lanjut aja. Nah, ini yang bisa teman-teman masuki, terutama anak KPI. Selain jadi penyiar, reporter,
terus tadi ada musik director. Menurut saya 3 hal ini yang bisa juga teman-teman masuki. Apalagi di zaman seperti ini, dunia radio itu tidak hanya sekilas radio, sekarang juga lagi tren audio yang lain, yang namanya podcast. Nah, kalau teman-teman paham akan teknis-teknis audio, podcastnya jadi beda sama orang yang nggak ngerti audio. Kayak gitu kan kurang lebihnya. Kalau di radio ada namanya broadcast operator. Jadi seorang penyiar siaran itu gak cuma penyiarnya sama alat sama mic doang. Enggak, ada satu orang namanya broadcast operator. Ini yang membantu jalannya siaran. Mereka bantuin nyiapin alat, nyiapin teknis, dan lain sebagainya. Sama satu lagi ada teknisi. Nah, ini yang biasanya jago ngutak-atik mixer, perkabelan, kalau ada produksi ya ngeset kamera, terus ya pokoknya dunia teknisi. Dan menurut saya yang paling bisa dimasuki teman-teman adalah produser dan kreatif. Produser dan kreatif. Penyiar gak cuma datang terus siaran, ada proses kreatif sebelumnya, ada brainstorming sebelumnya. Ini yang terjadi di iRadio Jogja ya. Kita punya satu produser, mereka yang bertugas nyiapin naskah, nyiapin obrolan apa aja yang bakal diomongin besok hari, topik apa yang mau diangkat, misal ada narasumber atau ngobrol sama orang di luar, pertanyaannya apa aja, guidance-nya apa aja, ini biasanya ada produser. Dan ini benar-benar orang yang harus kreatif. Hari ini topiknya udah A, besok topik apa lagi ya, yang lagi happening, yang lagi hype, yang lagi banyak disukai orang, terus mikir, lagu apa ya yang lagi disenengin sama orang, yang kira-kira kalau diputar klik, semua orang ikut nyanyi. Kalau tiba-tiba diputar Iwan Fals, yang lawas gitu kan, kalau misal segmen pendengarnya anak-anak muda pasti gak bakal sing-along. Nah itu benar-benar harus diperhatikan sama produser dan juga kreatif musik director. Oke, menarik banget ya Mas Ari ini ya. Jadi ini tim yang ada di media radio begitu ya Mas Ari ya. Baik Mas Ari, ini karena masih ada pemateri yang kedua ya. 5 menit lagi Mas Ari untuk siap. Penyampaiannya. Siap. Kepanjangan, sorry ya. Thank you udah diingetin. Oke, kalau teman-teman ini ada 2, biasanya kalau KPI kan broadcasting sama jurnalistik ya. Yeah. Anak-anak jurnalis gak cuma bisa masuk ke media koran atau media website teman-teman. Masuk radio juga bisa, terutama di radio edukasi, karena selain berita audio yang disiarkan secara on air, kita juga punya kanal website. Jadi reporter radio itu cari beritanya ada yang dinaikkan secara on air audio, ada juga yang ditampilkan di website. Ini contohnya. Bantu merger PTS, Kemendikbudristek alokasikan dana 30 miliar, UIN Sunan Kalijaga gelar PTM Oktober 2021. Ini adalah hasil dari karya teman-teman reporter di radio edukasi. Saya sikat aja, penyiar radio, apa sih kualifikasinya? Karena ini yang sering saya dapat pertanyaannya. Mas, suara saya jelek ya? Suara saya cempreng ya? Bisa nggak ya jadi penyiar radio? Ini banyak banget yang nanya kayak gini. Sekarang saya mau nanya balik. Suara saya bagus nggak? Gitu aja dah. Bagus Mas Ari, suaranya empuk. Waduh. Suara saya tuh, dulu waktu masuk pertama Rasida, saya tuh minder. Saya nggak cocok jadi penyiar. Suara saya cempreng, terus gak enak didengar. Tapi nyatanya sampai sekarang bisa. Karena syarat utama jadi penyiar itu bukan punya suara bagus. Itu dulu, tahun 80-70-an. Penyiar radio harus punya golden voice. Tapi makin kesini, ini yang saya tadi bilang, radio sudah berubah teman-teman. Radio bukan lagi sebagai radio yang kita kenal seperti dahulu, tapi radio adalah sebuah media kreatif. Kenapa? Karena radio nggak cuma siaran sekarang. Punya channel YouTube, punya website, punya media sosial. Penyiar radio itu seperti saya ini nggak cuma siaran. Saya juga menggawangi beberapa program yang harus in frame di kamera, produksi kamera, harus bisa jadi host televisi juga kayak gitu. Jadi bisa nge-MC juga. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa masuk ke dunia radio, itu satu paket komplit sih. Oke, saya ceritain dikit ya, ini buat yang suka atau penasaran pengen jadi dunia radio. Oke, nyambung dikit soal ngomong tadi, suaraku cempreng, cilik ya mas, suaraku kayak gini, bisa nggak? Yang penting kalau kamu bisa ngomong, bisa jadi penyiar. Tahu Nikta Gina? Tahu Desta nggak? Kalau di Jogja tahu Ari Asyari, ya itu suara saya. Cempreng. Yang penting bisa ngomong. Masalah artikulasi, intonasi itu bisa dipelajari, teman-teman. Kemudian yang kedua, apalagi ini ada anak Rasida, selain Dian ada siapa lagi ya?
Ada lagi nggak? Oke, nanti aja. Operating skill ini apa? Mixer. Saya mau nunjukin mixer. Ini salah satu mixer di radio edukasi. Ini adalah studio rekaman. Saya lagi di studio radio. Aduh, kamera aku. Sorry. Jadi selain kita bisa ngomong, kita bisa cuap-cuap, kita juga harus punya skill, operating skill. Itu bisa dipelajari, tenang aja. Apalagi kalau teman-teman punya pengalaman di Rasida atau di radio lain, ketika magang, lebih enak lagi. Taste of music, pilihan musiknya, appearance, public speaking, wawasan luas dan kreatif. Ini penting banget. Saya mohon teman-teman ya, please update. Ini nggak cuma jadi media radio ya, kerja di dunia apapun, magang di tempat apapun. Please punya wawasan yang luas, kreatif, dan juga jaga attitude-nya. Apalagi kita bawa nama UIN Sunan Kalijaga, terlebih lagi KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh, Cak UIN toh, jebul sering telat yo. Oh, jebul jangan sampai itu terjadi. Karena beberapa waktu lalu saya pernah dapat cerita, waktu itu ada open recruitment di sebuah radio, udah masuk sesi wawancara, terus ditanyain, waktu itu lagi rame soal Eger yang blunder bikin ngasih email ke salah satu pelanggan yang ngasih review. Ada yang tahu nggak? Ditanyain itu lagi happening. Ditanyain itu, tahu nggak? Enggak. Terus ditanyain apa yang lagi happening misalnya, nggak tahu. Itu jangan sampai lah. Kita harus tetap up to date, harus punya wawasan yang luas, kreatif, dan attitude ini yang paling penting. Bisa ngomong, operating skill-nya bagus, taste of musiknya bagus, appearance atau penampilan kita bagus, public speaking-nya bagus, wawasannya luas banget, tapi attitude-nya nggak ada. Ini nggak bisa, teman-teman. Jadi hal yang paling pertama adalah attitude, datang tepat waktu, terus sopan, nggak mudah tersinggung, nggak marah, apalagi misal ya teman-teman pasti tahu lah ya yang saya maksud attitude di sini apa, berperilaku yang positif, yang baik kayak gitu. Ini bener yang disampaikan tadi Mbak Silvi juga sempat nyinggung attitude, karena menurut saya ini penting banget karena ada gimana? Habis ya? Oke, terakhir aja dikit ya. Oke, Mas Cerita. Ari. Dikit aja. Ada cerita dulu, ada seorang announcer, ini bagus banget, punya kualitas oke, siarannya oke, fansnya banyak, tapi dia attitude-nya nggak baik. Kadang telat, kadang suka tidak komitmen dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Itu juga akhirnya berakhir tidak baik juga. Jadi kalau teman-teman pengen magang di dunia apapun, radio, TV, atau apa, please attitude-nya dijaga, apalagi bawa nama baik. Alma mater jurusan KPI, UIN, apalagi anak UIN kan terkenal, wih anak UIN ya, solehah gitu misalnya. Tolong itu dijaga dengan baik. Biar kedepannya bagus, klien atau tempat magang teman-teman juga seneng, kerjasamanya bisa lanjut, dan siapa tahu misal emang ini berkompeten, bisa di hire. Udah kamu langsung aja jadi karyawan saya misal udah lulus, kan enak. Oke gitu aja, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, nanti saya kasih merchandise. Semua yang nanya ke saya aja deh, saya siapin merchandise. Gitu aja, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ari. Aduh, ini memang ya Mas Ari ya, adab itu yang utama ya Mas Ari ya, daripada ilmu betul. Begitu ya. Dan itu harus kita terapkan, begitu juga ketika magang begitu ya, sangat penting ya Mas Ari. Apalagi ketika siaran juga sikap ramah tamah kita kepada pendengar, kepada pemirsa juga tampak begitu ya Mas Ari. Baik Mas Ari, karena ini sudah ada satu penanya. Oke. Mungkin bisa langsung ada pertanyaan satu aja ya Mas Arya. Kemudian kita lanjutkan di setelah pembicara kedua. Ini ada yang mau bertanya Mas, kira-kira skill apa aja yang relevan dengan dunia kerja secara umum yang bisa kami dapatkan dari magang di radio? Salam kenal sebelumnya, ini dari Krugen. Wow, ini nama aslinya siapa nih? Mas Kru namanya, bukan ya? Kalau magang di radio, radio kan ada banyak jenisnya. Kalau di radio edukasi ini radionya pemerintah, plat merah, punya Kemendikbud. Jadi karakternya bakal pemerintahan banget. Nah kalau teman-teman magang di misal MKI, iRadio, Suara Gama, Jeronimo, itu radio-radio swasta. Radio itu pasti beda vibes-nya. Teman-teman bisa milih. Kalau di radio kreatif, di radio swasta, banyak hal yang bisa teman-teman pelajari. Selain misal tertarik jadi penyiar, bisa belajar kepenyiaran, tapi di balik itu semua banyak hal. Misal, kita ketemu klien, gimana cara bersikap, terus misal ada produksi,
suka bikin film atau video misalnya, itu juga kadang radio zaman sekarang karena sekarang sudah jadi media kreatif itu juga ada gitu loh posisinya. Terus apa tadi pertanyaannya? Skill apa saja? Apa aja biasanya sangat bermanfaat di dunia radio? Misal desain, suka desain nih. Kok anak desain magang di radio? Loh, pertanyaannya satu, emang radio nggak butuh desain? Radio butuh, bro. Karena radio juga punya media sosial, harus ada yang manage media sosialnya, posting kontennya. Bahkan aku nulis caption bisa magang di radio nggak? Bisa aja. Nanti dapat amanah, misal untuk bantuin urusin media sosial ya. Kalau misal jadi penyiar, kalau di radio ya bisa belajar jadi penyiar gimana. Pengen jadi reporter, bisa belajar jadi reporter. Yang penting itu tadi, niat belajarnya ada, komitmen ada, sama attitude itu aja sih. Di tempat manapun saya yakin bisa bermanfaat. Sama satu sih teman-teman, perbanyak link aja, perbanyak sahabat, perbanyak teman, itu bakal jadi hal yang sangat berguna. Mungkin tidak sekarang, tapi di suatu hari kelak pasti berguna. Oke, gitu aja kali ya. Sementara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ari. Kita lanjut ke materi yang kedua. Jadi pemateri yang kedua ini ada Mbak Deta Jauda Najma, Esos dari media online Brilionet. Ini juga alumni dari KPI angkatan tahun 2014. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam Mbak Nitra. Saya by the way angkatan 16 nih. Bukan. Oh, angkatan 2016. Iya, angkatan 2016, wisudanya berarti tahun 2020 begitu ya? Wisudanya baru awal tahun kemarin ikutnya. Oh, baru awal tahun, keren. Wah, luar biasa sekali ini ya. Kabar baik Mbak Deta? Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mbak Deta ya. Siang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada teman-teman semua ya di sini. Oke Mbak Deta, teman-teman, saat ini Mbak Deta ini sebagai writer di media online Brilionet begitu ya Mbak ya? Ya. Nah oke, tentunya juga teman-teman sudah nggak sabar nih dengerin pengalaman Mbak Deta di media online Brilionet, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika magang di media online. Langsung saja waktu dan layarnya kami persilahkan kepada Mbak Deta. Ya, nanti minta tolong untuk screen ini ya Mbak, share screen-nya ya Mbak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Marhumah, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang terhormat Bapak dosen-dosen saya, Pak Nanang, Pak Rozak, dan teman-teman mahasiswa ya. Jadi di CV saya sebenarnya, saya nggak menuliskan pengalaman saya di dunia jurnalistik gitu, karena saya terbilang baru banget sebenarnya. Jadi saya angkatan 2016 dan saya baru mau 2 tahun ini kerja di Brilio gitu. Mungkin sambil menunggu kita sambil cerita sedikit soal magang aja ya. Kalau saya ingat waktu saya magang dulu, saya itu nggak pernah ikut organisasi yang ada di kampus. Jadi Suka TV saya nggak ikut, Rasida saya nggak ikut, Rektor juga saya nggak ikut. Jadi bisa dibayangkan kalau saya tuh sama sekali nggak punya pengalaman yang bisa saya lampirkan di CV saya. Tapi ketika magang, saya waktu itu ambil 3 media, jadi ada di Harian Jogja, di detik.com, dan Brilio.net. Dan kebetulan yang di Brilio.net ini saya dikasih tawaran untuk terus lanjut aja sebagai reporter gitu. Oke, selamat. Oke, next Mbak. Nah ini langsung aja kita lihat dulu 3 ini. 3 aspek ini yang bisa jadi tanda kalau kalian tuh cocok banget magang di media online. Yang pertama, kalian tuh harus open-minded. Jadi kalian tuh harus beradaptasi dengan sekitar. Jadi fleksibel dan kalian mau bekerja sama dalam tim gitu.
Kemudian kreatif. Karena konten-konten di media online itu sangat beragam, jadi kalian perlu kreativitas untuk mengolah berita. Dan yang ketiga ada up to date. Jadi berita di media online itu mengutamakan kecepatan, informasi juga harus selalu up to date gitu. Ketika kalian lihat media online tuh dia sebagai informasi yang tercepat dan pertama kalian lihat gitu di HP, di mana-mana gitu, kalian bisa langsung lihat dari media online. Oke, next Mbak. Nah, ini mungkin sekilas dari perusahaan gitu. Jadi saya bekerja di Berlio. Brilio itu sebenarnya kalau dibaratin manusia dia masih baru masuk SD gitu ya, karena umurnya baru 6 tahun dan dia masih di bawah naungan Kapan Lagi Universe. Lanjut Mbak. Nah, Kapan Lagi Universe ini sebenarnya juga membawahi 10 media daring kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ikut magang di Berlio atau saya nanti pertunjukan ininya, kantornya itu sebenarnya kalian akan ketemu banyak banget reporter dari 10 media ini. Jadi ada Liputan 6, ada kapanlagi.com, Brilio.net, Merdeka.com, Dreams. Kemudian yang suka olahraga nih ada bola.com dan bola.net. Kemudian ada Autosiana, terus ada Vimela, lalu ada Famous ID. Lanjut Mbak. Oke, ini adalah rubrik-rubrik yang ada di Berlio. Jadi berita itu biasanya ada kategori-kategorinya kan ya. Nah, di sini ada di Berlio ada Berlio Style, ada cinta, ada kreator, ada fashion, ngakak, olahraga, populer, selebriti, serius, wow, dan ragam. Yang kreator ini khusus untuk masyarakat umum yang mau nulis. Di Berlio itu ada wadahnya itu di kreator. Dan kemudian yang lain misalnya ada tentang selebriti ya di seleb. Kemudian kalau yang ngakak ini khusus untuk artikel-artikel yang sifatnya itu menghibur banget, jadi lucu-lucu gitu, gambar-gambar lucu. Next Mbak. Nah, ini sedikit gambaran artikel dan format-formatnya di Berlio itu seperti apa. Jadi ada single artikel, terus ada listicle namanya, terus ada narasi dan SEO. Lanjut. Nah, misalnya ini salah satu artikel single. Ini sebenarnya buat gambaran aja buat teman-teman kalau misalnya nanti magang di media online. Modelnya artikel single ini seperti ini. Dan di Berlio sendiri judulnya juga mungkin hampir sama seperti Hipwi tadi ya. Jadi ini misalnya keren, komik top Indonesia Tahilalat kolaborasi bareng BTS X Coldplay gitu. Lanjut Mbak. Nah, ini bedanya dengan yang listicle. Sama-sama BTS, tapi kalau yang listicle ini pembahasannya itu berdasarkan ide-ide pokok dan subjudul. Jadi misalnya ada subjudul, kalian bikin subjudul, bawahnya langsung ada foto. Misalnya judulnya juga seperti yang tadi dicontohkan, misalnya 9 potret BTS hadiri sidang umum PBB, pidatonya inspiratif. Lanjut. Nah, terus ini adalah artikel narasi. Tadi artikel narasi kelewat ya. Ya, ini menjelaskan sebuah peristiwa secara berurutan dari waktu ke waktu. Narasi ini sama sebenarnya sama kayak listicle tadi, tapi biasanya di bawah subjudul itu masih ada kayak keterangan lebih lanjut lagi gitu soal beritanya. Lanjut. Nah, ini adalah artikel format Berlio. Jadi sebenarnya misi dari bagian SEO itu membuat artikel Berlio muncul di halaman pertama Google. Jadi kalau teman-teman nanti magang di Berlio, kalian akan ditempatin di SEO terlebih dahulu. Jadi ini nanti kalian akan dikasih kayak modelnya tuh seperti kata kunci atau keyword yang teman-teman bisa langsung dieksekusi gitu, langsung ditulis beritanya gitu. Nanti kalian akan dikasih tahu gimana caranya supaya artikel kalian tuh bisa masuk di halaman pertama Google. Dan ini yang bermanfaat banget walaupun misalnya kalian nggak kerja di media, misalnya kalian cuma pengen ngeblog aja, ini blog kalian akan otomatis ada kalau kalian mengusahakan sesuai dengan format SEO ini. Gitu. Lanjut, Mbak. Udah selesai ya?
Oke, persiapan magang sebenarnya tadi udah banyak banget dibahas. Jadi mungkin yang pertama soal informasi, kalian butuh tahu media apa yang pengen kalian tuju buat magang gitu. Informasinya bisa dari media sosial, link, terus dari kampus, kemudian dari rekomendasi dosen dan alumni, atau pas kegiatan pembekalan kayak gini, kalian pakai kesempatannya sebaik mungkin untuk tanya gitu. Terus yang kedua, CV yang relevan gitu. Jadi CV yang relevan ini juga titipan juga dari HRD untuk bilangin kalau sebenarnya CV yang kalian lampirkan itu untuk pengalaman dan organisasinya kalian cukup cantumkan yang sesuai dengan posisi yang kalian mau. Misalnya kalian mau jadi reporter, magang jadi reporter, ya kalian cukup cantumkan CV yang isinya tentang pengalaman kalian di organisasi yang jurnalistik juga gitu, atau mungkin kalian bisa kasih resume tulisan kalian yang sudah dipublish. Terus yang ketiga ada target kerja rencana ke depan. Jadi yang paling penting kalian tuh ketika magang harus punya target kerja lah. Jadi kalian setidaknya udah punya bayangan rencana ke depan itu seperti apa. Kemudian yang keempat, pertimbangan kontrak magang. Nah ini terjadi ketika saya dulu magang. Oh, azan ya? Mbak Nita ini gimana ini pas azan zuhur? Sudah bisa dilanjut Mbak Deta?
Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Oke, yang keempat tadi, pertimbangkan kontrak magang. Nanti ketika teman-teman memagang, pasti kan bakal minta surat dari kampus. Di situ biasanya kalian akan isi permintaan tanggal mulai magang dan berakhirnya magang. Tapi nggak semua media menurutin tanggal dan durasi yang teman-teman tunjukkan. Jadi kalian juga perlu pertimbangkan itu ya. Seperti di Hipwi tadi, ada tanggalnya kapan daftar magang gitu kan. Nah, Brilio juga sama. Tapi mungkin aku sedikit cerita, kalau dulu ngirim permintaan magang di 3 media itu juga mereka kasih durasi waktu juga. Jadi kebetulan waktu itu Brilio dan Detik itu waktu magangnya itu sama. Jadi harus pilih salah satu. Sedangkan di Harian Jogja itu bisa bulan berikutnya lagi gitu. Tapi karena habis magang akhirnya dapat tawaran untuk lanjut, akhirnya saya juga membatalkan magang di Harian Jogja. Terus yang kelima, yang pasti kalian harus tanggung jawab banget, karena ingat kalian membawa nama alma mater di situ. Yang keenam, mau belajar. Ya nanti kalian akan ketemu banyak reporter-reporter yang mungkin senior, lebih banyak ilmunya. Kalian bisa pakai kesempatan itu untuk sering-sering bertanya, ikut-ikut liputan dan lain sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, ini mungkin tambahan informasi aja. Jadi di Brilio itu menerima 4 peserta magang setiap periodenya. Terus peserta magangnya itu siapa aja? Jadi ada peserta mandiri. Ini bukan berasal dari instansi atau kampus manapun, tapi dia punya resume tulisan yang udah dipublish dan dia menunjukkan minat dia soal jurnalistik. Kemudian ada peserta dari program scholarship. Jadi biasanya itu ada program beasiswa yang dia minta pesertanya untuk ikut magang, salah satunya di Brilio. Kemudian yang ketiga adalah peserta mahasiswa, mungkin seperti teman-teman sekarang gitu. Dan dengan memberikan bukti surat pengantar dari kampus saja. Tuh, nah karena saya juga udah laporan kalau akan isi pembekalan. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau, saya sudah dapat izin langsung untuk membawa teman-teman kalau misalnya ada yang mau gitu ya. Terus terakhir slide terakhir Mbak. Ya ini titipan juga dari pimpinan redaksi saya, namanya Bapak Titis. Ini beliau minta disampaikan gitu ke mahasiswa, katanya berita yang berkualitas itu akan menemukan panggungnya gitu. Jadi wartawan itu jadi profesi yang bisa dimasuki oleh mereka yang menekuni pendidikan dari beragam jurusan. Tapi yang jadi pembeda wartawan yang dari jurusan komunikasi itu adalah kita punya etika jurnalistik gitu ya. Etika jurnalistik ini yang nantinya bikin selama kita kerja itu kita nggak akan ada masalah karena kita tahu etika jurnalistik kita itu apa gitu. Mungkin itu aja ya Mbak ya. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa kalau ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Teman-teman di sini yang masih belum ada tempat magang gitu ya bisa magang begitu di Brilionya bisa hubungi Mbak Deta begitu ya. Nah ini Mbak, jadi magang di Brilionet itu kira-kira skill apa ya yang harus dimiliki oleh teman-teman? Yang pasti kalau mau magang di Brilio cuma mau belajar itu aja kalau saya, karena emang di sana kan kalian akan dikasih job desk gitu, tapi tenang aja tetap akan diajarin di awalnya dan kalian nanti boleh bereksplorasi gitu, kalian boleh menyampaikan ide kalian, berita kalian. Magang di Brilionet biasanya diletakkan di mana ya Mbak ya dari teman-teman, apakah di segi reporternya atau langsung ke penulisannya atau sesuai dengan keinginan atau peminatan dari teman-teman? Tadi saya sudah ini di screen ya, kalau biasanya yang pertama ditempatin itu adalah di reporter SEO. Jadi nulis pertama itu biasanya artikel SEO. Kita diajarin gimana caranya supaya artikel yang kita tulis itu bisa masuk ke halaman Google di halaman pertama gitu. Biasanya itu, setelah itu terserah redakturnya nanti, terserah pembimbingnya, dan nanti kalian juga bisa sih misalnya minta di mana. Yang penting mau kalau pesan terus belajar dan kreatif begitu ya Mbak ya. Oke, jangan pernah menyerah begitu ya. Ini hampir sama juga dengan penyampaian Mas Ari tadi begitu ya. Jadi harus kreatif begitu. Baik teman-teman semua, apakah ada
pertanyaan. Ini menarik sekali pembahasannya dari pembahasan disampaikan Pak Ari dan juga Mbak Deta nih. Yang bertanya bisa langsung open mic. Ya, kalau belum ada yang nanya, saya nambahin dikit boleh ya? Ya, Mas Ari. Yang tertarik buat magang di Radio Edukasi, tadi saya sudah nanya juga ke pimpinan, nanti surat dari kampus untuk permohonan izin magang bisa langsung segera dimasukkan ke kantor, ditujukan ke pimpinan kantor, biar nanti misal sudah boleh buka magang, karena ini kan sekarang masih PPKM ya. Di kantor kita memang masih ada namanya WFH, WFO, jadi kalau misal sudah siap untuk terima magang bakal segera dikabarin. Jadi kalau mau bisa segera minta surat dimasukkan, jadi kalau sudah siap langsung dikabarin. Itu sih. Thank you. Untuk bulan-bulan ini masih belum buka ya Mas Arya? Kalau kantornya buka, cuma untuk prosesnya memang masih ada WFO, WFH, karena memang itu peraturan pemerintah kan. Jadi kalau nanti sudah siap segera dikabari. Doakan aja semoga PPKM-nya segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ari atas informasinya dan juga Mbak Deta. Apakah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta ini? Saya kasih challenge aja deh. Saya lagi pengen bagi hadiah nih. Menarik nih Mas Ari nih. Siapa yang berani 2 atau 3 aja deh, misal yang berani coba live report atau siaran atau ngomong apapun lah, pokoknya yang berani ngomong on cam, nanti saya kasih hadiah. Wah, ini keren banget nih, saya kalau dilewatin nih. Kalau yang mau aja sih, kalau enggak ya nggak apa-apa, biar buat saya aja hadiahnya. Kalau saya tunjuk gimana nih Mas Ari? Boleh, monggo. Ini ada beberapa ya tadi teman-teman. Ya, anak KPI kan berani tampil kan, berani explore kan. Pede loh anak KPI itu. Ada Insan Romadona Fitri. Saya pengen dengar nih suaranya nih dari Mas Insan. Halo Dita, salam kenal ya. Oh, ini ada Mas Farhan Alfai. Ada kalau halo, assalamualaikum Mas Farhan. Dari teman-teman yang lain nih, ada Mbak Lulun Matul. Halo Mbak, assalamualaikum. Ini atau lagi sholat semua ya dari teman-teman ini? Ya, sholat dulu ya. Oke. Dita, kalau di Brilio anak KPI ada beberapa nggak sih? Masih di sana nggak sih? Ada Faris, ini Samhe ya? Masih ya? Mbak Samhe ya? 2 aja, Faris. Gimana? Nggak kedengeran? Di sana yang KPI Farika namanya sama Mbak Lutfi. Udah itu aja. Iya, Mbak Farika ya nama di sananya ya. Oke. Dulu di angkatanku ada namanya Bima, Aki, terus Faris. Salam buat mereka ya. Belum ini. Baik, jadi sambil menunggu teman-teman nih, apakah ada pertanyaan atau tidaknya, kita dengarkan dulu dari RTL Panitia Magang. Ada Panitia Magang, silahkan untuk waktu dan layarnya. Oke, Pak Sinu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya udah enak belum Mas Azhari? Jadi news anchor atau? Enak kok Pak, semua suara tuh enak kok Pak. Oh, alhamdulillah. Cuma bedanya ada enak sama enak banget Pak. Alhamdulillah. Udah lah. Mbak Dita juga terima kasih waktunya dan juga teman-teman mahasiswa magang. Nah, tadi minta izin ke Mbak Nitra, Pak Kaprodi dan juga teman-teman panitia semuanya. Tadi sudah banyak catatan yang sudah disampaikan. Yang pertama terkaitan keaktifan dan juga dokumentasi nama teman-teman diupayakan memakai nama asli sehingga dokumentasi dan keaktifan di pembekalan magang ini bisa diketahui. Yang sering saya ingatkan pada teman-teman di kelas magang saya, kami dari pengampu magang utamanya di jam kerja, teman-teman bisa kaitan jika ada kendala, jika ada hal yang perlu dikomunikasikan bisa langsung berhubungan dengan dosen pengampu magang. Nah, banyak hal yang kemudian bisa kita catat di sini terkait magang, utamanya etika, sikap, menaati aturan di tempat magang ini penting. Jadi teman-teman harus menjadi catatan penting, hampir di semua narasumber menyampaikan hal ini. Mbak Dita, Mas Azhari tadi sudah sangat kental menyampaikan ini, Pak Sigit dan juga Mbak Sylvia. Etika, sikap, menaati aturan. Nah, kemudian berikutnya di TVRI, Brilio, HIPB maupun di Radio Edukasi, ini saya lihat tadi membuka kesempatan magang, tetapi jadwal PKM seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Radio Edukasi tadi, masih switch ya antara yang offline, yang daring maupun yang online, yang WFH maupun yang WFO. Tetapi tidak ada salahnya kemudian teman-teman yang belum mendapatkan tempat magang segera saja, begitu ya Mas Azhari ya, Mbak Dita ya, untuk mengirimkan surat rekomendasi dari fakultas untuk penempatan magang itu tadi. Nah, nanti disampaikan kepada dosen pengampu maupun prodi akan segera ditindaklanjuti agar realisasi magang di bulan ini, bulan Oktober, November, Desember tidak berbenturan dengan penginputan nilai juga di kalender akademik kita, Mas Azhari dan juga Mbak Dita. Tadi di Pak Sigit juga jelas juga, untuk non formal sangat terbuka di TVRI, kegiatan-kegiatan seperti program Jejak Islam dan beberapa program yang lain termasuk pengelolaan media baru TVRI ini tidak hanya ditindaklanjuti oleh teman-teman yang belum mendapatkan tempat magang ya, tetapi menarik juga untuk ditindaklanjuti oleh prodi dalam usaha kerjasama dan juga meningkatkan kompetensi dosen dan juga mahasiswa. Di situ kita bisa belajar, entah nanti teman-teman tertarik di mana. Pak Sigit tadi sudah sering menjelaskan itu, teman-teman narasumber yang lain juga menjelaskan itu, apakah nanti di pemberitaan, di artistik, floor director, kemudian pengarah acara, atau yang lainnya. Nah, teman-teman nanti bisa menindaklanjuti tidak hanya dalam bentuk surat rekomendasi, tetapi juga nanti realisasi magangnya mau seperti apa. Catatan yang berikutnya adalah magang ini teman-teman tidak hanya coba-coba, teman-teman tidak hanya main-main, tetapi teman-teman menunjukkan diri, demo karya terbaik, prestasi, karena ini menentukan karir ke depan teman-teman juga. Ukuran diri dalam mengembangkan potensi teman-teman. Tadi Mas Azhari, Mbak Dita juga banyak menjelaskan di Radio Edukasi nggak hanya jadi news anchor, tidak hanya jadi host, tidak hanya, tapi juga bisa jadi reporter, music director, broadcast operator. Nah ini produser kreatif dan lain-lain. Ini menarik.
untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman semuanya. Nah, informasi yang lain yaitu kaitan personal teman-teman magang ataupun teman-teman nanti secara tim untuk jadwal dan juga batasan mahasiswa memperoleh tempat magang. Saya kira ini juga penting. Di kelas yang saya ampu, magang profesi, mahasiswa sudah beberapa mendapatkan tempat magang. Tetapi memang ada beberapa yang kesulitan mendapatkan tempat magang. Karena di masa pandemi ini kita tahu tidak semua media itu membuka diri terhadap karyawan baru. Sehingga harus benar-benar terseleksi dan juga masa jam kerja yang ditentukan. Tidak hanya WFO, WFH, kadang kerja efektifnya 8 jam jadi 2-3 jam di kantor. Termasuk penentuan hari, kadang 1 minggu tidak full 5 hari, kadang 5-6 hari, kadang hanya beberapa hari saja. Nah, ini patokannya adalah dari kita, dari pengampu magang dan juga prodi, minimal teman-teman aktif di laporan magang itu bekerja di situ itu 30 sampai 40 hari efektif kerja di tempat magang. Karena kami komunikasi juga dengan Pak Rozak, dengan Mas Dia dan juga teman-teman di prodi. Di tempat magang itu kenalan aja kadang seminggu sendiri. harus menjalin keakraban, keintiman dengan tim kerja itu kadang seminggu sendiri, kadang itu udah cepet. Maka kemudian 30 sampai 40 hari efektif kerja sebagai laporan magang itu di logbook, di catatan harian itu harus ada. Nah, tetapi keharusan ini juga dalam tanda petik karena di masa pandemi ini tidak semua media, lagi-lagi saya sampaikan ulang, tidak semua media itu menerapkan WFO, ya, work from office, tapi ada yang WFH. Nah, maka tadi catatan dari Pak Sigit dan juga teman-teman narasumber menarik juga, itu tergantung kreativitas mahasiswa dalam magang tadi, bagaimana membuat produk tadi. Nah, saya kira TVRI tadi di kegiatan non formal itu juga menarik untuk ditindaklanjuti, seperti ada 60 acara dalam setiap bulan di TVRI. Nah, di setiap acara ada produser masing-masing. Dan produser itu butuh tim untuk meningkatkan kualitas acara. Nah, teman-teman bisa terlibat banyak di situ. Nanti kita bisa komunikasi lebih intens lagi dengan Pak Sigit dan tim yang ada di TVRI. Media baru juga begitu. Saya kira jadi mahasiswa bisa menangkap peluang ini untuk mengembangkan potensi diri dan juga prodi juga bisa menindaklanjuti kaitan hal ini. Nah, itu poin-poin yang bisa saya sampaikan dari tim magang. Dan jelasnya nanti ada tambahan juga dari Mas Dia ataupun senior kami, Pak Rozak. Kira-kira jika ada tambahan, satu hal yang penting yang belum saya sampaikan ulang lagi, yaitu jadwal batasan mahasiswa mendapatkan tempat magang itu dari kami. Nanti bisa direvisi oleh Pak Rozak jika mungkin Pak Rozak ada tambahan. Dari kami itu minimal minggu pertama Oktober itu teman-teman semuanya sudah dapat tempat magang. Karena kalau dihitung hari efektif 40 hari, takutnya nanti mendekati Desember berbenturan dengan kalender akademik, input nilai, dan lain-lain. Jadi minggu pertama Oktober, minimal teman-teman itu sudah mendapatkan tempat magang. Kalau belum bagaimana Pak? Maka jika belum, komunikasi intens dengan dosen pengampu dan juga prodi, maka prodi dan dosen pengampu akan menyiapkan referensi tempat magang buat teman-teman yang kesulitan mendapatkan tempat magang. Karena kita tahu kan ya tidak semuanya berada di Jogja di masa pandemi ini. Ini yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk memilihkan alternatif media yang bisa diakses teman-teman jadi tempat untuk belajar dan juga mengaplikasikan potensi dan juga keterampilan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa ditambahkan oleh Kaprodi, Mas Dia ataupun Pak Rozak atau teman-teman panitia yang lain jika ada tambahan kaitan teknis kegiatan magang ini bagi teman-teman mahasiswa. Yang jelas
kita terbuka untuk terus komunikasi jika ada hal-hal yang kendala-kendala di kaitan perencanaan, laporan, pelaporan maupun evaluasi nanti. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rozak, umpami wonten tambahan Pak Rozak. Baik, ya terima kasih Mas Seprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Untuk yang kelas saya memang sudah beberapa memperoleh tempat, karena itu yang sudah memperoleh tempat saya minta untuk segera berkoordinasi dengan lokasi dan segera membuat RPK, rencana program magang ya, RPM gitu ya, untuk dikonsultasikan. Walaupun sudah ada pembekalan, tetap saja setiap hari Sabtu kita ketemu melalui Google Meet untuk monitoring dan diskusi serta brainstorming ya, apa-apa yang Anda lakukan. Ini sekaligus untuk monitoring apakah Anda aktif atau tidak. Ya, jangan-jangan nanti belum dapat tempat magang, tidak pernah muncul, ya, ketika menjelang akhir semester kebingungan sendiri. Ya, karena itu silahkan tetap aktif. Problem-problem yang Anda temui nanti ya, khusus kelas saya kita diskusikan tetap setiap hari Sabtu melalui Google Meet. Ya. Yang ketiga, jadi sebagaimana narasumber tadi sampaikan bahwa cakrawala wawasan Anda itu harus diasah, ya, attitude juga harus. Maka saya sampaikan habit ya, kebiasaan membaca harus ditingkatkan. Ini bukan hanya terkait dengan magang, tapi terkait dengan studi Anda. Saya banyak sekali menemukan dalam mata kuliah seminar komunikasi sampai sekarang, itu banyak yang belum dapat judul. Karena apa? Karena bahan bacaannya sangat kurang. Ya. Demikian juga ketika Anda nanti jadi penyiar, jadi reporter, itu bahan bacaan itu harus kaya, sehingga Anda bisa melihat ya opsi-opsi yang bisa dilakukan. Ya. Nah, kita memang prihatin bahwa kebiasaan membaca kita kurang ya, bahkan akhir-akhir ini turun ya menurut laporan dari beberapa lembaga. Maka saya minta Anda juga seperti itu ya, tingkatkanlah kebiasaan membaca Anda. Paling enggak menurut saya ya tiap hari itu membaca walaupun 30 menit ya. Syukur-syukur ya kalau Anda memang wawasannya ingin agak mendalam ya bacanya media cetak nasional gitu ya. Ya, jangan maaf, saya bukan mengecilkan media online. Media online itu hanya selintas ya. Ketika ada ingin memperdalam wawasan, langsung menuju ke media cetaknya. Ya, karena di media cetak diulas lebih lanjut. Ini sangat penting buat Anda. Yang keempat, adab, akhlak, attitude, tolong ya Anda jaga. Ya, karena kita sering menemukan mahasiswa ya kalau WA dengan dosen, dengan pembimbing, kadang-kadang menurut kita yang orang-orang sudah, maaf ya, sudah senior gitu ya, itu kadang-kadang iki mahasiswa piye to? Komunikasi karo dosennya koyong ini, mamanya gitu ya. Tolong, karena kita sebagai dosen mungkin bisa memaklumi ya, tetapi nanti ketika Anda magang dengan orang luar, ya, tolong itu lebih hati-hati. Ya, karena banyak karakter orang-orang yang Anda mungkin baru tahu, ada karakter orang yang bisa menerima, seperti dosen-dosen Anda, ada juga yang tidak bisa menerima. Mereka mudah tersinggung, kalau Anda ketika berkomunikasinya kurang bagus, ya, maka akan menjadi repot sendiri. Itu menurut saya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian lamanya menurut saya, ya sudah ada acuan dari Mas Sekprodi dan Prodi sekitar 40 hari. Tapi kalau menurut saya, kalau memang ada kesempatan ditambah, mereka minta Anda lebih lama lagi, ya ikuti saja. Anda bertambah pengetahuan, bertambah skill Anda, bertambah jaringan Anda. Secara formal mungkin 40 hari cukup. Tapi kalau mereka minta Anda tetap di situ, lanjutkan saja. Ya menurut saya, ya karena itu sangat penting. Ya buat Anda bagian dari SKPI nanti ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi itu sangat penting dan juga penting untuk membuat Anda mencari networking ya,
Jadi setelah Anda selesai, jaringan Anda banyak, nanti tentu saja mudah untuk mencari celah-celah kalau mau studi lanjut ataupun bekerja. Ya, saya pikir itu dari saya, Mas Sinung. Terima kasih. Semoga magang ini bisa berjalan dengan baik dan niat prodi dan tujuan prodi dengan magang mahasiswa semakin profesional, meningkat kompetensinya bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ambil alih. Terima kasih untuk Pak Rozak wejangannya. Baik, kawan-kawan semua, sudah berakhir acara hari ini. Untuk seluruh peserta dimohon untuk mengisi presensi di kolom chat, sudah di-share. Kemudian jika ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait teknis magang ataupun lainnya, monggo silahkan. Atau kesulitan mencari tempat magang dan lain sebagainya, mumpung semua pembimbing ada di sini. Oh ya, ada yang minta izin link presensi untuk, oke, dikopikan lagi ya. Yap, masih ada waktu 5 menit, monggo, kawan-kawan. Cukup? Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo, Mbak. Mbak Alvin Sofia. Ini kan magangnya terhitung di semester 7 ya, Pak. Terus kalau kemarin waktu semester 6 itu sempat magang tapi nggak pakai surat permohonan magang dari kampus, itu bisa dituliskan nggak ya, Pak? Berarti Anda udah magang? Maksudnya dibikin lapor gitu. Ya, kalau nggak salah di KPI juga kayaknya ada yang beberapa seperti itu, Pak. Oke, berarti kasusnya Anda sudah magang, kemudian belum ada suratnya gitu ya? Saya kemarin nggak pakai surat permohonan dari kampus sih, Pak. Soalnya kata dari TU itu kalau nggak salah belum memperbolehkan. Tapi karena saya magangnya tuh kayak non formal gitu, Pak. Jadi fleksibel. Terus itu bisa nggak dicantumin di semester 7 ini? Oke, langsung ke Pak Sekprodi ya yang memberi kebijakan. Baik, terima kasih Alvin Sofia. Jadi dari statement awal yang disampaikan oleh Kaprodi menyampaikan bahwa jika memang mahasiswa sudah bekerja maka bisa terhitung magang. Tetapi nanti mungkin nanti ada tambahan dari Pak Nanang kaitan bagaimana teman-teman mahasiswa yang sudah magang lebih dulu di semester sebelumnya. Monggo Pak Nanang. Terima kasih Pak Sinung. Mbak siapa? Mbak Alvin ya? Mbak Alvi Sofin, jenengan kemarin magang di mana? Saya kemarin sempatnya di Radio Muhammadiyah. Di Radio Muhammadiyah. Ya, di Radio Muhammadiyah. Jadi memang kemarin banyak juga yang sudah magang, misalkan Mbak Amarilis kan kemarin sudah terhitung magang juga ketika di TVRI ya. Jadi di acara Ramadan kemarin. Ini kita dari prodi itu kemarin juga diskusi terkait pada kebijakan seperti itu. Artinya apa? Memang kalau memang ada beberapa mahasiswa yang sudah magang, karena kemarin itu sebelum KKN juga banyak yang waktu KKN dan sebelum KKN juga banyak yang sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah magang, tapi terkendala pada pelaksanaan magang karena pelaksanaan magang itu kan di semester ganjil. Ya artinya apa ya, kita akan memberikan toleransi terhadap mahasiswa yang memang sudah melakukan magang. Akan tetapi dalam pemberian laporan dan nilai dan sebagainya, mahasiswa magang yang sudah magang juga harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Salah satunya adalah harus ada laporan magang
pada saat itu laporannya ada seperti yang sudah dijelaskan sebagai aturan-aturan dalam proses magang. Yang kedua juga ada penilaian dari lembaga magang. Ini yang menjadi poinnya. Jadi ada laporan magang yang berisi tentang aktivitas di magang, karya-karya di tempat magang sebagai apa, dan setiap hari day-to-day-nya melakukan apa saja. Yang kedua ada penilaian dari lembaga magang. Nah, begitupun juga seperti yang dilakukan oleh Mas Ari dulu itu juga kayak gitu, karena beliau sudah bekerja di media penyiaran. Akhirnya kita minta buatkan sebagai prasyarat kita untuk melakukan sebuah penilaian harus ada laporan magang. Yang kedua juga harus ada penilaian dari lembaga magang. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Nanang. Ada tanggapan dari Mbak Alvin Sofia? Oke Pak, terima kasih. Sudah cukup kok. Oke, siap. Oke, kemudian di chat ada pertanyaan dari Mbak Salsa Nahdiyatul Ulama. Salsa Nahdiyatul Fikri. Bapak apakah magang di media massa saja? Saya tanya teman yang sudah magang ada di pemerintahan. Terima kasih. Sudah dijawab oleh Pak Rozak. Di mana saja boleh, tapi harus dilihat di bagian apa yang terkait dengan konsentrasi Anda. Seperti itu. Ada tambahan Pak Rozak untuk jawaban ini? Ya, itu udah kebijakan umum ya sejak dulu. Jadi di mana saja boleh, yang penting terkait dengan konsentrasi Anda. Kalau memang Anda jurnalistik ya di bidang itu, kalau Anda kepenyiaran ya di bidang itu, kan gitu. Ya. Ya kalau hanya di media massa nanti di Humas UIN nggak boleh itu. Ya. Gitu ya Mas Nanang ya. Itu linyakan di mana saja boleh, tetapi harus terkait dengan minat atau konsentrasi Anda. Ya, jangan sampai nanti magang di lembaga pemerintahan jadi OB loh. Disuruh gitu. kopi, disuruh bikin teh itu kan. Dulu ada kasus memang seperti gitu, itu. Dulu ada kasus seperti itu, dulu ada memang kasus seperti itu, banyak mahasiswa yang lapor mereka milih di lembaga pemerintahan, ternyata pada implementasinya mereka diminta untuk sebagai OB menyiapkan ini, fotokopi, clipping dan sebagainya. Akhirnya kita dari panitia dulu itu ke sana, terus habis itu menarik teman-teman yang magang di sana. Karena apa ya, makanya proses magang ini kan harus diperencanakan dulu. Misalkan mau magang di lembaga instansi pemerintahan atau swasta yang bukan lembaga pemerintahan, ini harus sesuai dengan konsentrasi. Misalkan jurnalistik ya di humasnya, kalau di humas ada web jadi pengelolaan web untuk berita-berita dan sebagainya, itu jurnalistik. Kalau broadcasting biasanya juga dilibatkan dalam bentuk dokumentasi program-program yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun swasta. Banyak sekali lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan yang membutuhkan kompetensi jurnalis dan broadcasting. Misalkan di BNNP ya, Badan Nasional Penanggulangan Narkoba itu ya, di Provinsi Yogyakarta, walaupun bukan lembaga media tapi mereka membutuhkan itu, karena setiap program, setiap malam ataupun setiap minggu mereka melakukan sidak dan sebagainya, itu perlu dokumentasi untuk publikasi. Nah, ini kan butuh kemampuan jurnalis. Matur nuwun. Terima kasih. Kita sudah penuh juga. Oke, pertanyaan dari Mbak Maratul Mahmudah. Izin bertanya Pak, nanti sistem penilaian yang dari lembaga tempat magang itu bagaimana? Apakah ada formatnya dari kampus atau bagaimana? Oke, biasanya untuk sistem penilaian itu ada format dari panitia, nanti dikasih format penilaian untuk lembaga yang harus ada tanda tangan dari pimpinan lembaga atau yang bertanggung jawab di sana, dan harus ada stempel dari lembaga. Jadi memang ada ukuran-ukurannya, indikatornya. Yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah bagaimana kemampuan dia dalam praktek-praktek sesuai dengan pilihan magang, ya. Yang ketiga adalah juga pada kedisiplinan dan keaktifan seperti itu. Nanti kita serahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan dilampirkan dalam laporan, tapi persyaratannya memang harus ada tandangan dan stempel lembaga yang ditempati. Siap, terima kasih Pak Nanang.
lebih lengkapnya baca buku panduan magang ya, kawan-kawan semuanya. Ada semua di situ. Oke, mungkin masih ada 3 menit untuk bertanya, mumpung bertemu. Monggo. Oke, sambil menunggu, silahkan mengisi presensi. Baik, sudah cukup ya, saya kira. Mungkin gini Mas Irawan, mungkin tadi ada batasan-batasan ya bagi mahasiswa yang belum mendapatkan tempat magang. Mungkin nanti panitia akan menetapkan tanggal deadline-nya kapan. Misalkan akhir bulan November, Agustus, September, Oktober ya. Kalau misalkan di bulan Oktober belum mendapatkan lembaga magang, maka mau tidak mau semua mahasiswa yang belum mendapatkan magang harus di take over oleh panitia dan ditempatkan dimanapun harus siap sedia. Oke. Baik, terima kasih Pak Kapolri. Saya kira cukup. Terima kasih saya sampaikan khususnya untuk tadi Bu Dekan, Bu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pak Nanang Misbara Hasim, Esos MSI, kemudian seluruh narasumber, mulai dari Pak Sarwo Sigit dari TVRI Yogyakarta, Pak Asrai Amri dari iRadio, kemudian Ibu Sylvia Ayudianorti dari HIPWI, dan Ibu Deta Jaudah Natsma. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam pembekalan magang profesi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada panitia serta seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dari pagi sampai siang hari ini. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur nuwun Pak Rozak. Sami-sami Mas Nana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Irawan Bisono. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.